Salam sejahtera, salam sehat buat pemirsa dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan bicara tentang arti dari pernyataan seorang presiden terkait dengan Papua seperti yang dirilis di Detik News 19 Desember 2022. Itu di mana presiden menyampaikan bahwa Panglima TNI harus tegas ke KKB di Papua. Nah, pernyataan tersebut saya akan coba dalami dalam perspektif tata negara terkait dengan pentingnya resolusi konflik. Nah, yang pertama itu kita harus mengerti dulu itu kedudukan seorang presiden. Kalau di dalam konstitusi Indonesia itu presiden dikenal sebagai kepala negara tapi juga kepala pemerintahan. Nah, sementara kedudukan tentara dan kepolisian itu berada di bawah seorang kepala negara yaitu presiden dan juga kemudian dikenal sebagai panglima tertinggi atas TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karenanya itu kemudian sesungguhnya ketika Jokowi itu menyampaikan pernyataan seperti begitu, itu merupakan pernyataan perintah kepada bawahannya bahwa harus melakukan upaya penegasan terhadap KKB. Itu yang pertama soal kedudukan. Yang kedua itu misalnya ketika kita bicara tentang ruang KKB. Nah, KKB sendiri itu kan kalau kita bisa artikan itu kelompok kriminal bersenjata. Jadi kalau itu dia sudah masuk dalam kategorisasi kelompok kriminal, maka itu sebenarnya itu masuk di dalam domainnya kepolisian, karena itu bagian dari penegakan hukum, karena itu di soal kriminal. Tapi kemudian pertanyaannya kenapa sampai dengan TNI kemudian itu mau ditempatkan dalam ruang itu. Nah, dalam ruang seperti begini itu sebenarnya yang harus kita juga bisa kritisi dan dalami bahwa tidak adanya kejujuran dari kepala negara atau negara untuk menyebut status dan posisi dari KKB, apakah itu misalnya kelompok, apakah mereka benar-benar kelompok kriminal ataukah misalnya mereka itu kelompok ideologi yang berjuang untuk mendirikan sebuah negara dalam semangat ideologi yang mereka pahami misalnya. Nah, ini juga yang mestinya itu harus kita clear di sini. Jadi membangun negara yang benar, yang baik itu kan harus negara yang didasarkan pada kejujuran dan menyatakan sesuatu juga itu secara jujur, supaya kemudian publik itu memahami esensi daripada gerakan-gerakan seperti itu, supaya turut serta dalam bagaimana mendorong upaya-upaya perdamaian yang kemudian itu penting untuk itu didalami dan digagas. Nah, itu di soal kedudukan misalnya kedudukan presiden dan kemudian itu di soal adanya gerakan-gerakan perlawanan dan segala macam. Dan di mana ruang yang tepat bagi kepolisian, tapi juga di mana ruang yang tepat bagi tentara sama tentara, bukan sama lagi tapi bagi tentara Republik Indonesia. Pada ruang mana kemudian itu mereka bisa melakukan gerakan-gerakan tersebut. Di sisi lain juga itu ada satu wacana yang menarik yang kemudian berusaha dikembangkan, itu adalah soal pendekatan kemanusiaan. Nah, ketika kita bicara tentang pendekatan kemanusiaan, itu sudah tentu itu pendekatan yang dilakukan itu tanpa kekuatan apapun, karena pendekatan kemanusiaan itu mau menegaskan bahwa semua manusia itu sama, sehingga pendekatan-pendekatan yang berbau militerisme, pendekatan-pendekatan yang berbau ekstra power atau ekstra kekuatan tertentu, itu sebenarnya itu pendekatan-pendekatan yang bias dari esensi kemanusiaan. Nah, kemudian kalau dibilang bahwa ada operasi kemanusiaan, pengertian operasi itu sama dengan adanya unsur kekuatan. Sehingga unsur kekuatan itu di dalam kemanusiaan itu justru bertentangan, esensinya itu justru bertentangan.
Ini juga kemudian menjadi kekeliruan yang harus mestinya itu kita coba berusaha untuk diskusi dan mendalami hal ini, karena ini akan bias dari makna-makna yang sesungguhnya ketika kita bicara tentang kemanusiaan itu harus dilihat dalam aspek kesamaan nilai, kesamaan kedudukan, dan pentingnya mengedepankan tahapan-tahapan atau proses-proses yang benar-benar menjunjung tentang kemanusiaan tersebut. Nah, sebenarnya itu dalam perspektif, jika kita lihat dalam perspektif resolusi konflik dari kacamata ketatanegaraan misalnya, itu ketika Presiden menyampaikan bahwa harus dengan tegas memperhatikan KKB, itu sebenarnya itu bias dari kemanusiaan. Karena jika negara kemudian berpikir tentang pentingnya menyelesaikan Papua itu dengan pendekatan kemanusiaan, maka hal yang harus dilakukan itu adalah mendorong upaya perdamaian melalui dialog Jakarta-Papua. Jadi sebenarnya pernyataan Presiden ini kan mau menggambarkan bahwa Presiden itu tidak akan mau berdialog begitu, tidak mengedepankan dialog itu sebagai cara yang bermartabat, cara yang damai untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua. Sehingga kalau seperti begitu maka akan sangat susah itu selama masa kepemimpinan Jokowi itu untuk mendorong atau menciptakan Papua tanah damai. Nah, mestinya Jokowi itu harus mengedepankan pendekatan-pendekatan kemanusiaan melalui mekanisme yang konkret, terukur, dan jelas, yaitu adalah mendorong dialog Jakarta-Papua atau mendorong perundingan antara Jakarta dan Papua. Karena bagaimanapun Indonesia sudah punya referensi, Indonesia juga punya pengalaman di mana Aceh itu bisa diselesaikan melalui perundingan, di mana terjadi proses perundingan dengan proses yang begitu panjang, tapi kemudian disepakati tentang bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan. Nah, mestinya itu dari referensi yang sudah terjadi di Aceh, itu dalam semangat bagaimana supaya menghormati kemanusiaan dan kemanusiaan ditempatkan di posisi yang tinggi. Apalagi misalnya kita kenal bahwa di dalam Pancasila sendiri itu di butir kedua itu menjelaskan tentang aspek kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini kemudian diturunkan, misalnya nilai yang besar itu kemudian diturunkan dan dimasukkan di dalam semangat konstitusi yang kemudian kita kenal dengan hak asasi manusia, yang di dalamnya itu didasarkan pada aspek-aspek kemanusiaan. Apalagi semangatnya itu adalah bagaimana melindungi seluruh warga negara misalnya. Nah, dalam semangat itu mestinya itu Presiden harus mendorong perundingan untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua. Mestinya Presiden mengedepankan kemanusiaan. Nah, cara konkret untuk Presiden mau benar-benar mau menseriusi dan menyelesaikan masalah di Papua itu kan mestinya satu, itu Presiden harus menyampaikan bahwa masalah Papua akan diselesaikan melalui dialog. Dan ketika Presiden menyampaikan itu, Presiden juga harus mengkonkretkan dengan menunjuk special envoy. Kemudian misalnya Presiden mungkin mengangkat wakil Presiden sebagai penanggung jawab politik, itu tahapan-tahapan yang konkret. Kalau tanpa seperti begitu, tapi hanya membangun narasi-narasi seperti oh ya akan lebih mengutamakan, mengedepankan kemanusiaan, itu sama dengan kita hanya mau menyampaikan informasi dugaan-dugaan kebohongan itu kepada publik. Atau misalnya contoh wakil Presiden misalnya mendatangi Papua dan kemudian bilang akan selalu membangun wacana itu akan mengedepankan pendekatan-pendekatan kemanusiaan dan segala macam. Pendekatan kemanusiaan tuh yang terukur tuh hanya bisa dilakukan melalui dialog Jakarta-Papua. Jadi kalau pendekatan kemanusiaan yang dimaksud itu dalam semangat misalnya desentralisasi asimetris, misalnya contoh, itu dalam desentralisasi asimetris itu justru bias dari pendekatan kemanusiaan karena itu bersifat sentralistik. Sentralistik itu bagian dari tindakan atau upaya-upaya yang justru melawan kejahatan, melawan kemanusiaan dalam perspektif legal posisi. Dan itu yang sebenarnya itu harus dirubah dan dihapuskan, sehingga
perubahan-perubahan atau tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang mengedepankan sentralistik itu sebenarnya harus ditenggelamkan, karena itu bertentangan dengan semangat menghormati aspek kemanusiaan. Nah, mungkin dari saya merespon pernyataan presiden itu seperti itu, dan harus diingat bahwa pernyataan seorang presiden itu kepala negara, dan itu sebenarnya pernyataan yang bersifat perintah kepada Panglima TNI, dan sebenarnya apa yang mau dilakukan oleh Panglima TNI itu sebenarnya dibantah melalui pernyataan presiden, dan itu sifatnya itu perintah. Sehingga perintah tersebut itu juga itu merupakan bias dari pentingnya pendekatan kemanusiaan. Jadi itu sama dengan negara justru tidak mengedepankan pendekatan kemanusiaan, tapi lebih mengedepankan pendekatan militerisasi melalui kebijakan-kebijakan yang kemudian disampaikan atau perintah-perintah yang disampaikan, seperti yang kita kemudian baca di Detik News. Tapi intinya bahwa untuk mau menciptakan Papua Tanah Damai itu hanya melalui dialog Jakarta-Papua atau melalui perundingan. Aceh harus jadi referensi. Berharap Presiden bisa merubah mindset cara pikir pendekatan dengan cara gelar perundingan atau dialog, supaya sama-sama bisa mewujudkan Papua Tanah Damai dan sama-sama mengedepankan nilai kemanusiaan sebagai pusat dan dasar daripada pembangunan kemanusiaan, tapi juga pembangunan negara. Mungkin dari saya demikian, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat.